Pemirsa, yang sering terlihat dari Iran adalah konflik, yang jarang terlihat adalah kehidupan. Kontroversi kali ini membawa Anda langsung ke Iran, menyaksikan bagaimana sebuah negara terus bergerak di tengah tekanan dan ketidakpastian. Dari jalanan Teheran, pasar tradisional, transportasi publik hingga ruang-ruang publik yang ramai oleh aktivitas warga. Sebuah potret tentang kehidupan yang terus berdenyut di antara bayang-bayang perang dan semangat untuk terus maju. Di balik asap serangan Amerika Serikat dan juga di balik sanksi Amerika Serikat dan dunia terhadap Iran, Iran punya satu pesan terhadap dunia, pemirsa, bahwa mereka tetap hidup, tetap bertahan hingga hari ini. Dari ikon Azadi di pusat kota Tehran ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat Iran pasca serangan Amerika Serikat dan bagaimana mereka bertahan sejauh ini. Disinilah Resalat, kawasan di timur Tehran yang menjadi salah satu simbol luka perang di ibu kota Iran. Serangan yang menghantam area sekitar Resalat merusak sejumlah blok apartemen dan kawasan permukiman warga. Pemerintah Iran berhari-hari melakukan pencarian korban di antara reruntuhan beton yang sebelumnya menjadi rumah bagi ratusan keluarga. Di beberapa titik, bekas ledakan masih terlihat jelas. Dinding bangunan roboh, jendela-jendela pecah, dan sebagian warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, kali ini saya mengajak Anda ke Jajrut. Ini sih sebenarnya masih di kota Tehran. Di sini itu sempat disebut sebagai salah satu yang terdampak paling parah dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Sebelah kiri saya, pemirsa, ini proses rekonstruksi pembersihan sedang berjalan. Sepanjang wilayah ini adalah wilayah permukiman warga, kanan kiri. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, dampaknya pemirsa, ini semua menjadi wilayah terkena cukup parah. Kemudian dampaknya juga ke permukiman sebelah. Ini hancur semua, pemirsa. Nah, di wilayah kanan ini, di kanan saya ini, kemudian warga yang akhirnya selamat itu dievakuasi dan juga diungsikan oleh pemerintah ke hotel-hotel setempat. Lalu sedang diperbaiki. Jadi rencana ini akan dibongkar semuanya. Jadi bisa Anda bayangkan ini dampak dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Padahal ini adalah daerah permukiman. Tidak ada daerah-daerah untuk militer atau juga aset-aset strategis lainnya. Anda bisa melihat sendiri dampaknya, pemirsa, serangannya. Menurut warga sekitar, membutuhkan waktu sekitar 10 hari sampai akhirnya jenazah para korban ini bisa dikeluarkan satu persatu dari reruntuhan bangunan-bangunan yang ada di jalan Jajrut ini. Jadi roketnya atau rudalnya ditembakkan ke arah permukiman warga, apartemen, dampaknya juga ke seberang sini. Kejadiannya menurut warga, ini justru di tengah-tengah warga sedang beraktivitas sekitar jam 2 siang. Nah, hingga saat ini, kemudian pemerintah lokal berusaha untuk merecovery area ini. Jadi setelah kemudian bangunannya diruntuhkan untuk mengeluarkan jenazah-jenazah yang tertimbun, sekarang juga ada proses rekonstruksi, akan diruntuhkan kembali untuk dirapikan. Dan inilah bukti bagaimana brutalnya Amerika Serikat dan juga Israel, pemirsa. Area permukiman menjadi sasaran. Pemirsa, kami diizinkan untuk masuk ke wilayah yang terkena serangan oleh Amerika dan Israel. Salah satunya ada permukiman warga. Jadi seperti ini, pemirsa. Ini apartemen, wilayah di sini itu mulai dari 4 sampai 5 lantai. Dan pada sore hari, ini sekitar 2 minggu setelah serangan pertama Amerika Serikat dan Israel ke Iran ya. Mereka juga turut menyerang wilayah-wilayah permukiman. Dampaknya, wow, luar biasa. Ini hancur total. Tadi lantai 1, lantai 2-nya juga hancur seperti ini.
Jadi pemerintah sekarang sudah ambil alih, warga yang kemudian selamat ya pemirsa, dipindahkan, dicarikan rumah baru. Kalau rumahnya nggak hancur banget, itu mereka kayak bareng-bareng jagain dan membersihkan. Namun kalau sudah terkena dampak seperti ini yang hancur sekali ya, itu akhirnya dipindahin. Sebenarnya yang diserang rudal itu adalah perumahan di bagian depan, bisa apartemen. Cuma dampaknya kena di apartemen ini dan sampai ke belakang, pemirsa, ini hancur banget. Sangat tidak terbayang tiba-tiba ada rudal menyerang dan suasananya jadi hancur begini. Oke, coba kita lihat. Ini satu ruangan ya, apartemen. Saya coba ajak Anda melihat, ini adalah apartemen satunya lagi. Masih ada barang-barangnya. Masih ada beberapa bumbu-bumbu dapur yang tersisa di sini. Nah, titik jatuhnya rudal itu sebenarnya di depan sana nih pemirsa. Ini udah paling depan. Tinggi ya, jadi udah bisa kebayang dari sana. Dampaknya juga hancur ke sini. Oke, jadi pemerintah untuk sampai saat ini terus memberlakukan semacam bantuan sosial. Jadi mereka-mereka yang kehilangan rumah tinggal sekali lagi diberikan rumah baru dan juga dibantu untuk penghidupannya. Sebagai ibu kota dengan hampir 10 juta penduduk, Tehran terus bergerak menjalankan aktivitasnya. Di tengah tekanan perang dan sanksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, denyut kehidupan kota tetap terasa. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, kemudian di tengah perang, warga di Tehran sebenarnya mereka terus move on, berjalan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Saya kali ini berada di depan stasiun metro Maria Mogaddas. Ini adalah wilayah untuk Kristiani. Di sini juga terlihat bahwa Iran begitu pluralisme, banyak agama di sini, ya kayak Jakarta aja ya. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat bahwa Tehran dengan kehidupan sehari-harinya ini juga menyatu semuanya. Dan kegiatan sehari-hari juga menggunakan subway kayak gini. Kita coba keliling Tehran ya, menggunakan, katanya ini adalah salah satu subway paling murah di dunia. Tidak banyak yang tahu bahwa Tehran memiliki salah satu jaringan metro terbesar di Timur Tengah. Dengan lebih dari 300 km jalur dan sekitar 160 stasiun, sistem ini menjadi tulang punggung mobilitas warga ibu kota. Jadi boleh ngerekam asal pakai kamera handphone. Nah, kalau pakai kamera gede itu agak susah karena biasanya dicurigai macam-macam. Karena memang mereka agak sedikit hati-hati ketika melihat orang merekam. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menggambarkan ya suasana subway-nya di Tehran. Jadi mereka nyebutnya metro. Kita mau jalan-jalan lagi ya. Setiap hari, jutaan warga mengandalkannya untuk bekerja, belajar, berbelanja, hingga menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Ketahanan kota ini juga terlihat dari kemampuannya mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah berbagai tekanan. Selama puluhan tahun, Iran menghadapi sanksi ekonomi yang membatasi akses perdagangan internasional, investasi asing, hingga sistem keuangan global. Namun roda perekonomian tetap bergerak. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, restoran hingga usaha-usaha keluarga masih menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Produk-produk lokal mendominasi berbagai sektor, mencerminkan upaya Iran membangun kemandirian di tengah keterbatasan. Nah, Iran itu pengen banget bahwa dari proposal yang baru ini mereka bisa membangun kepercayaan. Nggak mau kalau misalnya hanya deal, kemudian nanti ada serangan lagi atau misalnya ada permasalahan lainnya. Inilah yang mereka sekali lagi ingin membangun kepercayaan. Itu yang digarisbawahi sekali oleh pihak dari Iran.
Nah, bicara soal kepercayaan, ini juga ada hal yang menarik. Pihak Amerika Serikat, ini tadi yang berbicara adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa ingin mengajak negara-negara G7 untuk memberikan sanksi lebih kepada Iran. Ini untuk memukul Iran dan ingin supaya Iran juga akhirnya mematuhi atau juga menyetujui kesepakatan versi Amerika Serikat. Inilah yang kemudian terus dipelajari. Ketika malam tiba, wajah lain Tehran mulai terlihat. Hampir setiap malam sejak konflik pecah, warga berkumpul di berbagai ruang publik kota. Mereka membawa bendera, berdoa bersama, dan mengikuti orasi yang berlangsung hingga larut malam. Bagi sebagian warga ini adalah bentuk solidaritas nasional. Sebuah cara untuk menunjukkan dukungan kepada negara mereka di tengah situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Pemirsa, saya berada di lapangan Revolusi. Jadi warga Iran setiap hari berkumpul seperti ini. Mereka berkumpul di salah satu bundaran di setiap kota di seluruh wilayah Iran. Kemudian memberikan doa, harapan, syair, dan dukungan terhadap pemerintah. Dari hari pertama perang, mereka tidak pernah absen untuk hadir, selalu hadir. Mereka beranggapan bahwa sekali saja mereka tidak hadir, maka pihak lain akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan semangat mereka. Di sekeliling saya, pemirsa, saat ini warga juga sedang memperingati 2 tahun berpulangnya Raisi, salah satu tokoh utama mereka. Sehingga di sini malam hari ini mereka berdoa bersama. Mau yang tua, mau yang muda, semua berkumpul di sini. Sekali lagi setiap malam. Di Resalat, perang meninggalkan luka yang nyata. Namun di jalanan Teheran, di stasiun metro yang tetap penuh, di pasar yang terus bergerak, dan di kerumunan warga yang memenuhi kota setiap malam, tersimpan kisah lain tentang Iran. Kisah tentang sebuah bangsa yang terus melangkah, menjaga harapan, dan mempertahankan kehidupan di tengah tekanan yang datang dari berbagai pihak. Tiba-tiba udah diabetes. Yang diganti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.